無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうさ愛しい思いも負けそうになるけど静しかしないイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ Oh yeah常識外れも悪くはないから清楚なイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるぜ Oh my Yo, welcome to my video. Di segmen pertama kita tadi kalian sudah melihat bagaimana anime yang ada dalam masa kecil kita, yaitu Digimon. Digimon sendiri sudah muncul bersama dengan anime-anime lain yang dulu kita nonton, sama seperti Tsubasa, Doraemon, dan juga Yu-Gi-Oh! Nah, sekarang di tempat ini saya akan membahas mengenai lebih lanjut tentang anime. Kita akan memulai duluan dengan membahas mengenai bagaimana cara membuat anime itu sendiri sehingga membentuk menjadi sesuatu gambaran anime yang sangat bagus. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara pembuatan anime itu sendiri. Dalam pembuatan anime itu sendiri terbagi dalam 6 bagian, yaitu planning. Dalam planning ini kita akan membentuk suatu anime tersebut. Nah, biasanya kita tidak perlu melakukan hal itu lagi jika kita mempunyai hal original. Nah, biasanya sudah ada yang mempunyainya seperti manga atau visual novel atau light novel yang akan dimasukkan ke dalamnya. Berikutnya yaitu adalah skenario. Skenario adalah di mana kalian akan menentukan cerita-ceritanya ataupun name-nya. Seperti apa yang akan dipasukkan, cerita seperti ini, genre seperti ini, atau jurus-jurus apa yang akan dimasukkan ke dalam. Nah, yang ketiga adalah storyboard. Storyboard adalah di sini untuk kalian untuk menggambar anime itu tersebut yang akan disusun menjadi semacam sketsa awal begitu untuk bisa memvisualisasikan anime tersebut. Masuk ke bagian selanjutnya adalah menggambar. Ini adalah bagian paling terpenting dalam anime itu sendiri untuk kita bisa melihat bagaimana gambar itu bergerak dan bagaimana gambar itu menjadi semakin bagus ditambah dengan visual effect dari frame ke frame yang akan digambar. Next part adalah warna bodoh. Next part adalah mewarnai. Nah, setelah menggambar di bagian tadi, kita akan masuk di bagian coloring atau mewarnai, di mana gambar yang sudah diwarnai tersebut akan semakin diolah menjadi bagian frame yang bergerak sehingga kita bisa melihat pergerakannya. Masuk bagian terakhir adalah filmisasi.
Di filmisasi ini adalah bagian juga yang paling penting. Setelah dari semua bagian selesai dikerjakan, masuk ke bagian filmisasi di mana kita akan memasukkan semua unsur visual effect yang akan ada kita tambahkan di komputer. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian pengisian suara atau disebut dengan seiyu. Di bagian ini, karakter atau animasi tersebut akan diisi suara oleh pengisi suara terkenal yang akan ditampilkan dalam anime tersebut. Sekarang kita akan masuk di bagian di mana kita akan membahas mengenai biaya dalam produksi anime itu sendiri. Nah, dalam produksi sebuah anime yang terdiri dari semua anime itu, yang hampir kebanyakan adalah 12 episode. Kebanyakan juga anime tersebut mempunyai episode sebanyak 25 ataupun 50 ataupun 100 sama yang kita ketahui seperti Naruto, Digimon ataupun hal semacam itu. Nah, kita membahas mengenai biaya tersebut. Dalam sebuah anime, biaya satu per episodenya itu adalah sebesar 11 juta yen. Dan dalam kita kalau masuk ke dalam kurs Indonesia itu sebesar 1,32 miliar rupiah. Nah, setelah membahas mengenai cara pembuatan anime, biaya anime tersebut, sekarang kita akan masuk ke dalam genre yang ada dalam anime. Saya tidak akan membahas itu semua karena genre anime terdapat sangat banyak genre yang bisa kita temui. Tapi saya akan membahas mengenai beberapa anime yang menurut saya genre yang paling saya suka, yaitu seperti action. 全てを奪われる運命なら何を信じて生きていくんだ Ask yourself Wait, there's nothing the world for die for 過去の傷を Next genre adalah horror. 寄ってらっしゃい見てらっしゃい闇芝居の時間だよ。 闇芝居 Dan genre yang paling saya sukai adalah romance, drama, dan slice of life, yaitu seperti kita ketahui yang menghabiskan air mata kita sendiri, yaitu Anohana. ずっと思ってたんだよ。それは彼女が願ったひと夏の奇跡。君と夏の俺は欲しかったメンマに謝れる明日が欲しかった。俺がメンマにあんなことを言わなければメンマは死ななかった。俺がメンマを死なせたんだよ。あれからずっといたい。ジンタンを好きだった自分が許せなくって。なあメンマ教えてよお願い。俺の前にも現れてくれよ。そうよ。代わりなんていないんだから。だからメンマを成仏させなきゃ。俺も大好きだぜメンマ。私も大好きよ。メンマ大好き。俺ももちろん大好きだ。願い叶えてくれてありがとな。大好きだメンマ。メンマ見つけた。見つかっちゃった。 So that's all of my video. Thanks for watching and I'm sorry kalau masih ada kesalahan yang bisa didapat ya. Ini kita masih amatiran juga di sini. Terima kasih sudah menonton dan please like, give a like, subscribe jika kalau mau dan arigatou gozaimasu. I'm the fucking cameraman.